Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatunisa. Saya adalah mahasiswa biologi dalam jabatan Bakjiwa di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Hari ini saya akan mengadakan PPL 2 yaitu P5 dan P2RA di tempat saya mengajar di MA Nurul Islam, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah dan doa sebelum belajar. Kita mulai. Baik, Ibu akan aksen dulu. Ahmad Ahsanul Qobid, Alex Tiawan, Alifatul Zahra, Andika, Aprilia, Burhanuddin, Daniel, Diki Setiawan. Materi kita hari ini adalah P5. P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada P5-nya kalian ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pelajaran tentang P5, yaitu tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini ada 8 dimensinya ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan dengan yang kelima ini kalian ya belajar memiliki karakter yang memiliki penguatan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian berkebinekaan global. Berikutnya bergotong royong, kreatif, kemudian berkala kritis dan mandiri. Ini yang diharapkan dari P5 yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila. Berikutnya, mari kita menyanyi lagu. Baik anak-anak, hari ini
untuk proyek P5 pada hari ini hanya satu dimensi yang Ibu ambil, yaitu dimensi bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan kalian ingin mempelajari P5 ini, keimanan kalian makin meningkat kepada Allah. Kemudian elemennya adalah akhlak beragama. Jadi kita beragama ini ada akhlak-akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat elemennya adalah mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa intinya itu adalah muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Nah, untuk profil pelajaran materi alaminya di sini ambil yaitu berkeadaban, taatur alias kalian memiliki adab atau etika yang baik. Kemudian keteladanan, kalian langsung menjadi contoh yang baik dimanapun kalian berada. Kemudian musyawarah, di dalam melakukan hal harus musyawarah. Kemudian dinamis dan inovatif, bahasanya adalah berkata timbul etika, dan yang terakhir adalah toleransi. Tema kita pada hari ini adalah kewirausahaan. Nah, dengan belajar ini, Ibu pengen setelah kalian lulus nanti, kalian memiliki usaha. Topiknya adalah hidupan segar, membuat badan jadi bugar. Kayaknya kemarin sepindah-pindah, jadi sekarang kita dengan ini ya. Ini adalah membuat S2 suka-suka. Kenapa harus membuat S2 suka-suka? Karena buah apa aja, terserah kesukaan kalian, selera kita, apa yang dijadikan untuk S2. Berikutnya, ini definisi wirausaha. Tadi kan tema topiknya kan wirausaha ya, temanya ya. Nah, kewirausahaan itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, daya guna dan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu definisi dari wirausaha. Selain itu, jangan terbesit yang di ujung. Halo. Ya. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki proses dinamis dalam menciptakan sesuatu dan disertai tengah waktu, sumber daya, modal dan resiko. Jadi kalau mau berwirausaha, ada sumber dayanya, ada modalnya, dan ada resikonya. Namanya orang berusaha itu tidak selamanya untung, ada kalanya juga buntung. Iya, wirausaha menurut Kasmir. Nah, Kasmir ini bukan memang tetangga ibu ya. Kasmir ini adalah ahli. Dari wirausaha menurut ahli adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berikutnya sejarah S. Baru tahu kan Kasmir ada sejarahnya ya. Sejarah S. Pada akhir abad ke-19, penggunaan es sebagai teman minuman sudah menjadi umum di Hindia pada saat itu. Jadi sudah mulai abad 19, jangan kita minuman dulu ya. Di Hindia kala itu sudah menjadi teman minuman gitu kan. Pada tahun 1985, seorang musafir Prancis bernama Dermas yang hampir di Batavia mencicipi segelas besar minuman lezat yang dibuat dengan buah-buahan di negeri itu, es dan soda. Berikutnya menurut Dennis Lombard itu ahli ya, es merupakan lambang kenyamanan. Jadi kalau udah minum es rasanya adem ya, ya sudah semestinya di negeri tropis dan mengawet bagi makanan yang mudah rusak. Jadi zaman dulu es itu bukan hanya diminum aja, tapi dijadikan sebagai bahan pengawet makanan. Nah, orang-orang yang tinggal di kutub itu mereka mengawetkan makanan dengan menggali apa namanya itu? Dengan gali bongkahan es, dan mereka menyimpan makanannya jadi bisa bertahan lama seperti itu. Nah, berikutnya es juga sebagai pengawet bagi makanan yang mudah rusak. Pada pertengahan abad ke-19 nih, abad ke-19 sekarang kita di abad berapa ini ya? Kapal-kapal yang datang dari Amerika untuk membawa berbalok-balok es ke berbagai pelabuhan besar di Nusantara. Kira-kira pada tahun 1869, keluarga-keluarga kaya di Batavia hanya minum air yang berasal dari es. Dari zaman dulu, yang minum es itu hanya orang-orang kaya, kaum merah, orang miskin minumnya air biasa. Ya, jadi mereka orang-orang kaya ini minum air yang berasal dari es yang didatangkan dari Boston.
Masya Allah, sejarah perjuangan SAK ke Indonesia. Berikutnya, nah ini dia. Baru tahu kalian kan sejarahnya. Kebiasaan minum air dingin menyebar lebih luas lagi di Batavia misalnya. Pabrik es berada di Molenbeek. Ini dikenal dengan Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk dan Petojo. Tuh ya. Awalnya perusahaan es milik bangsa Eropa ya. Namun dengan sangat cepat Cina pandai memanfaatkan prosedur baru itu menurut ahli lomba. Jadi awal mulanya perusahaan es ini milik bangsa Eropa, tapi orang-orang Cina pandai memanfaatkan itu. Berikutnya, salah satu kelompok dalam membuat es balok adalah Wow Warrior. Seorang penguasa Tionghoa, lagi-lagi orang Cina ya. Dia lahir pada tahun 1891 di Semarang, Jawa Tengah. Jadi meskipun orang Tionghoa, tapi dia lahir di Indonesia. Ayahnya yang lahir di Lombok, karena menjadi sekretaris dari wali kota. Pada tahun 1895, dia mendirikan pabrik es pertamanya yang memperoleh sukses besar di kota kelahirannya. Lalu sejarah es ya, tahu ya, es yang pertama ini kita minum, tahu kita sudah sejarahnya ya. Berikutnya, jenis buah-buahan apa saja yang bisa digunakan dalam pembuatan es buah? Es mangga, jeruk, kemudian nanas, pisang, semua buah-buahan lokal, semua buah-buahan yang ada di daerah kita bisa dimanfaatkan untuk dijadikan wirausaha yaitu dengan membuat es. Di sini ada yang tidak suka buah-buahan? Suka semua. Berikutnya, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan apa saja untuk membuat es batu ya. Nah, berikutnya adalah berikutnya yaitu gula pasir. Kemudian susu manis, air santan, dan tentunya buah-buahan. Dan terakhir adalah jelly atau agar-agar yang dimasak dari potong-potong. Bagaimana cara membuat es buah? Mudah sekali. Yang pertama, kupas buahnya dan potong kecil-kecil sesuai selera. Cairkan gula pasir, hancurkan es batu, masukkan dalam baskom, masak agar-agar, ya dinginkan dan potong sesuai selera. Campurkan semua bahan sirup, es batu, gula pasir, es sudah direbus, potongan buah, susu kental manis dan agar-agar, kemudian aduk-aduk hingga merata dan es buah siap diminum. Terakhir, es buah siap dipasarkan dan bagi anak. Pekan depan kita akan praktek membuat es buah ini. Silahkan nanti berkelompok menyiapkan bahan-bahan seperti yang tadi sudah Ibu share. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sebagai sebelum menutup ya, kita nyanyi dulu sebuah lagu ya. Lagu yang tadi kalau tanpa musik pasti hafal. Pasti hafal. Sebuah lagu yang P5. 1, 2, 3. Lagu P2RA mulai. Idola profil penajat era.
tentang P5 dan P2 adalah kira-kira tadi singkatan P5 apa ya? Singkatan dari apa? Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Istighfarnya 3 kali. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan praktek seperti yang kemarin kita sepakati ya. Ini sudah dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1 nih, lagi kupas nanas bahannya ya. Ada nanas yang untuk membuat es buah ya. Kemudian ada buah naga. Nih, buah naga. Berikutnya timun. Kemudian di sini ada semangka, yuk semangka. Kemudian melon. Dan ini buah pir sama kemudian apel, bengkuang, bir, pepaya sama itu. Silahkan dikerjakan ya.